Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Child yang rilis di tahun 2023. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Di awal film, kita akan melihat sebuah pertandingan tinju yang begitu seru. Saat pertandingan sedang berlangsung, banyak orang yang taruhan untuk itu. Tak lama kemudian, salah satu petinju tumbang akibat terkena pukulan telak di bagian wajahnya. Setelah tanding, petinju yang menang tadi membersihkan diri dahulu, habis itu menghampiri si bos untuk meminta bonus atas kemenangannya. Nice work today, Marco. Oh ya, nama si petinju adalah Marco. Walaupun di luar cuaca sedang buruk, akibat hujan deras disertai angin kencang, Marco sama sekali tak mempedulikan semua itu dan terus berjalan menuju pulang. Tiba di rumah, ia langsung bergegas menutup jendela agar sang ibu tak terkena angin kencang dari luar. Ternyata Marco masih memiliki seorang ibu, namun ibunya tersebut sedang sakit parah sekarang ini ya guys ya. Besoknya, Marco datang ke panti asuhan terkhusus untuk anak-anak blasteran keturunan Filipina Korea. Oh iya guys, Marco juga adalah seorang keturunan Filipina Korea ya. Di situ ia bertemu dengan orang yang dia percayai untuk mencari keberadaan ayah kandungnya di Korea Selatan. Akan tetapi, saat Marco bertanya tentang hal tersebut, orang itu memberi jawaban yang membuat Marco sedikit kecewa. 아버지일 때문에? 이거 이 새끼. Even been looking for that man. If it wasn't for mom's out. Keluar dari panti asuhan, ia lalu kembar untuk minum dan berjudi. Semua itu sering Marco lakukan agar berharap mendapat sejumlah uang untuk bisa mengobati ibunya nanti yang sedang sakit parah. Tak lama, datang seorang pria ingin mengajaknya ikut serta dalam pencurian sebuah toko perhiasan. Namun ia langsung pergi tanpa memberi jawaban sebelumnya. Just cut the power and keep the security busy. You don't even... Autumn Burnley. I'll think about it. Come on, man. Fuck. Akibat kalah taruhan, Marco akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pria tadi, yaitu menjadi bagian dari kelompok yang akan mencuri di sebuah toko perhiasan. Akan tetapi, ketika ia sedang melancarkan aksinya, ternyata si pria yang mengajaknya tadi itu adalah seorang penipu. Marco lalu didatangi oleh beberapa orang tak dikenal yang hendak menghajarnya. Saat ia mulai terpojok, untungnya di waktu tepat datang seorang wanita yang menabrak dirinya. Walaupun demikian, akibat kecelakaan tersebut, ia pun berhasil lolos dari kejaran sekelompok orang yang hendak menghajarnya. Melihat keadaan Marco sekarang ini, wanita itu lalu membawanya ke RS agar segera diperiksa dan diobati. 계세요? Yeah. Setelah keluar dari RS, Marco mendapat panggilan telepon dari orang panti asuhan yang hendak memberitahu ke dia bahwa ayah kandungnya sangat ingin bertemu. Mendengar informasi tersebut membuat Marco begitu senang ya guys ya. Beberapa saat selanjutnya, ketika ia sedang di rumah merawat sang ibu,
Tiba-tiba datang orang yang ditugaskan oleh ayah kandungnya untuk menjemput dia segera menuju ke Korea Selatan. 아, 맞구나. 불러야 되거든. 그럼 대충 챙겨서 일어날까? Setelah menyelesaikan segala persiapan, Marco beserta para suruhan ayah kandungnya tadi langsung berangkat ke Korea Selatan menaiki pesawat kelas bisnis. Di tengah perjalanan, saat para pesuruh sedang tertidur, datang seorang pria mengaku temannya. Mengajak dia berbicara tentang beberapa hal aneh yang sama sekali tak dimengerti oleh Marco. Melihat tingkah orang itu dari awal, bahkan dirinya beranggapan bahwa orang tersebut gila. 친구라니까 친구, friend. Crazy fuck. Tiba di bandara Korea Selatan, Marco beserta pesuruh lainnya langsung dijemput supir dengan menaiki sebuah mobil mewah. Namun di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Marco dihadang dan diserang oleh orang yang mengaku sebagai teman dia sewaktu di atas pesawat. Lihat betapa ngeri aksinya itu saat menembaki semua orang yang ada di dalam mobil kecuali Marco ya guys ya. 씨발놈이 급하면 그냥 지가 알아서 피해가면 되지. Melihat kelakuan teman tersebut, membuat Marco semakin bingung bercampur takut. Ia kemudian memutuskan untuk kabur, berlari sejauh mungkin meninggalkan dia. Akan tetapi, teman tersebut terus mengajarnya kemanapun dia pergi, hingga sampai di ujung terowongan. Di situ, si teman tersebut baru berhenti mengajar Marco, ketika di waktu bersamaan turun hujan. Terus sibuk berlarian tadi, Marco pun tiba di sebuah kota. Ia lalu mencari telepon umum guna menelpon siapapun yang dikenal, dengan harapan orang itu bisa membantu dirinya segera. Namun tak lama Marco menelpon, ia melihat teman tersebut datang mencarinya kembali menaiki mobil. Mulai panik akan keadaan, Marco pun lanjut berlari kabur. Saat mulai terpojok, untungnya di waktu yang tepat datang seorang wanita yang sebelumnya dia telepon untuk membantu. 난 프로거든, 프로. 이 동네밖에 갈 데가 없거든. 빤하지 안 그래? Di perjalanan mereka, Marco terus bertanya ke wanita itu tentang apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini. Mendengar pertanyaan Marco, wanita itu lalu menepi ke dalam hutan mencari tempat yang aman sebelum dia menjelaskan semuanya. Setelah mengetahui bahwa ia dibawa ke Korea Selatan hanya untuk dibunuh, Marco begitu sedih ya guys ya. Saat nyaris dibunuh, si teman tersebut tiba-tiba datang dan membantunya. 먼저 죽는다 생각하면 마음이 좀 편할 거야. 이제 됐지? Setelah itu, Marco masih terus berlari mencari pertolongan, hingga dia tiba di jalan raya dan akhirnya bertemu dengan si kakak kandung. Oh iya, kakak kandung Marco tadi bernama Direktur Han. Bertemu langsung dengan sang kakak, membuat suasana hati Marco begitu campur aduk. Antara senang karena baru ketemu, di sisi lain sedikit khawatir, takut akan dibunuh. I'm your big brother. 만두요. 덥다. I'm happy to meet you. Menempuh jarak cukup jauh, mereka pun akhirnya tiba di rumah, tempat di mana mereka tinggal, dan di situ jugalah ayahnya dirawat selama ini. Di sana Direktur Han terus mengajak Marco bicara santai sembari bercanda. Bahkan mereka berdua juga menyempatkan diri untuk foto bersama ya guys ya.
사진 한번 막자. 기념사진. 이제 우리 같이 아버지를 한번 만나러 가볼까나. 웃어! Akan tetapi, setelah melihat sebentar kondisi sang ayah, Direktur Han langsung menyuruh para anggota dia membawa Marco ke ruang operasi segera untuk diambil jantungnya. Kemudian diberikan ke sang ayah sebagai syarat medis satu-satunya pengobatan. Mendengar perintah tersebut, membuat Marco menjadi sangat panik. Saat operasi sedang berlangsung, Marco yang sebelumnya telah dibius, tiba-tiba terbangun dan membuat para dokter di sana menjadi bingung. Ternyata orang yang mengaku sebagai teman itu menyamar menjadi salah satu dokter di sana. Lihatlah betapa ngerinya aksi dia ketika melawan para pengawal hingga berhasil membatalkan operasi Marco. 일어나. 정신 들어? Mengetahui bahwa operasi pemindahan jantung Marco ke ayahnya mengalami kendala, Direktur Han pun langsung bergegas mendatangi ruangan tersebut untuk melihat kondisi di sana secara langsung. Baru tiba, ia dimintai uang tebusan oleh si teman tersebut sebesar 10 juta dolar sebagai syarat kesepakatan agar dirinya meninggalkan tempat. Tak punya banyak waktu, Direktur Han dengan terpaksa mengabulkan permintaan itu. 처음 보는 새끼인데. 3만 달러 달라고 했던 그 놈이냐? 어? 지금 당장? Akan tetapi, setelah transaksi tawar-menawar selesai, saat si teman tersebut mulai berjalan keluar, Direktur Han menghadangnya sambil menodongkan senjata tepat di hadapan dia. Menyadari bahwa dirinya akan dibunuh di tempat, si teman tersebut pun tak tinggal diam. Ia kemudian melakukan perlawanan yang sengit hingga para anggota beserta Direktur Han rata ya guys ya. 나 프로거든. 뭐? Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Child. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.